Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, Proyek EAI semester 4 kelas B ingin mempresentasikan makalah tentang membantu memecahkan masalah orang lain dengan teknik konseling. Makalah ini disusun oleh Ahmad Rilo Pambudi dan Muhammad Rashid Ridho, dosen pengampu Ibu Ika Aryati MPD, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Bab 1 pembahasan. A. Akan sangat membantu jika kita melihat masalah-masalah seseorang dalam konteks fase kehidupannya. Dalam bab ini, kita membicarakan tentang kasus seseorang ibu yang menerapkan konseling ketika mendengarkan putrinya yang masih remaja kesulitan dalam berkomunikasi dengan teman akrabnya. Nah, di sini peran ibu adalah sebagai orang tua. Dengan peran ini, dia dapat memakai beberapa keterampilan konseling terhadap putrinya dengan bercakap-cakap. Mengingat ibu pernah mengalami masa remaja, mungkin dia dapat menerapkan teknik konseling berdasarkan pengalamannya. 1. Pengaruh kultural. Ketika seseorang membantu dengan menerapkan keterampilan konseling, perlu dipahami bahwa kita harus menyadari bahwa nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan penting yang dapat dianutnya berbeda dengan milik Anda karena dia berasal dari budaya lain. Kemudian yang kedua, individu dan keluarga. Banyak orang di barat sangat mementingkan individualisme dan menjunjung tinggi hak-hak individu. Mereka juga percaya bahwa kepentingan seseorang memutualiskan potensinya sebagai individu harus diutamakan daripada kepentingan keluarga. Namun, masyarakat barat ada banyak orang berasal dari latar kultural yang sangat mengutamakan kepentingan keluarga, komunitas, dan tanggung jawab individu terhadap keluarga sosial mereka yang lebih luas. Kemudian 3, menghargai yang muda dan menghormati yang tua. Di sebagian budaya, orang tua khususnya orang tua dan kakek nenek mempunyai kedudukan khusus dalam keluarga. Anak-anak muda sekalipun kelak sudah dewasa. Kemudian 4, ekspresi emosional. Setiap budaya mempunyai ekspresi emosional tersendiri. Sebagai contoh, dalam budaya tradisional Cina, ekspresi emosional dibatasi dan tidak ditunjukkan secara terbuka kecuali oleh anak-anak. Kemudian 5, respon terhadap trauma. Cara-cara orang merespon pengalaman-pengalaman traumatik berbeda-beda sesuai dengan budayanya. Semisal, anak-anak dari sebagian budaya percaya bahwa mereka bertanggung jawab atas malapetaka yang menimpa mereka. Kemudian 6, peran gender. Peran lelaki dan perempuan berbeda-beda sesuai dengan latar kulturalnya. Sebagai contoh, di keluarga Asia, ibu bertanggung jawab untuk mendidik anak-anak. Maka jika mereka membangkang, si ibu dianggap tidak becus mendidik mereka. Sementara itu, budaya Latino cenderung bersifat hierarkis dalam masalah ini. 7, sikap yang demokratis dan otoriter. Dalam sejumlah keluarga, keputusan-keputusan diambil melalui diskusi. Akan tetapi, di sebagian keluarga lain, otoritas dan komunikasi mengalir ke bawah dari figur-figur yang dianggap mempunyai status lebih tinggi. Sementara itu, sebagian keluarga lain, figur lelaki tetua, yakni ayah, membuat keputusan-keputusan yang penting dengan memperlihatkan betapa ada pendapat dari anggota lainnya. Kemudian yang ke-8, keyakinan religius. Memahami dan menghargai keyakinan religius seseorang merupakan sebuah aspek yang sangat penting. Kita mustahil membantu seseorang merasa lebih baik jika kita mengetahui pengaruh keyakinan dan sikap religiusnya pada pikiran dan perilakunya. Kemudian yang nomor 9, berpegang pada nilai-nilai tersendiri, kita sendiri. Seperti telah kita bicarakan dalam bab 2, ketika sangat peduli pada masalah-masalah moral khususnya gender, sikap hormat dan kekuasaan kita tergoda untuk membujuk orang lain menerima nilai-nilai yang kita pegang. Kita juga harus mempunyai kecenderungan untuk secara aktif menyebarkan keyakinan
dan sikap yang kita percaya akan membawa pada kehidupan yang lebih baik. Kita membantu seseorang yang sedang sulit akan masalahnya, kita perlu berusaha memahami sistem keyakinannya agar dapat melihat dunia sebagaimana dia melihatnya. Kemudian B, untuk menjadi diri sendiri, kita perlu bersikap terbuka, berkenaan dengan keyakinan dan nilai yang kita pegang. 10. Fase-fase kehidupan. Kita tumbuh jadi dewasa melalui berbagai fase kehidupan. Kita lahir dari seorang bayi, kemudian tumbuh jadi seorang anak-anak, kemudian berkembang menjadi remaja, dan akhirnya menjadi fase kita menjadi dewasa, setengah baya, dan tua. Pada setiap fase perkembangan, kita menghadapi tantangan tersendiri dan perlu menguasai kompetensi-kompetensi tertentu untuk memasuki fase kehidupan selanjutnya dengan lancar. Sebagai contoh, para remaja perlu belajar keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan untuk terjun di dunia kerja, sehingga mereka dapat menuju fase kehidupan dewasa secara mantap. Dalam arti lain, kita sebagai anak muda itu harus mempersiapkan apa yang harus kita pakai dalam kehidupan dewasa nanti supaya tidak kaget. 11. Menghadapi masalah keseharian anak-anak. Karena seorang anak bergantung pada ibu, ayah, dan orang-orang terdekatnya, dan orang-orang yang lebih dewasa lainnya, dan membutuhkan bimbingan dan dukungan moral dan fisik. Keluarga mereka lazimnya mengatur cara pandang mereka. Karenanya hubungan seorang anak dan dengan anak-anak lainnya didasari oleh keyakinan. Kemudian C, keluarga mempengaruhi cara pandang seorang anak. Secara pribadi, semua anak membutuhkan perasaan aman dan kasih sayang. Anak-anak merasa terancam jika lingkungan sekeliling mereka tidak aman dan tidak ada yang menghargai mereka. Anak-anak juga perlu mampu dan nyaman terhadap diri mereka, keberhasilan di sekolah, dalam olahraga, atau ketika belajar keterampilan-keterampilan baru seperti membuat kue atau memainkan musik. Selanjutnya yang E, tugas seorang remaja adalah beranjak dan ketergantungan menuju kemandirian. Sebagian remaja melewati fase remaja jauh lebih cepat daripada sebagian lainnya. Banyak tantangan menghadapi mereka selama fase perkembangan ini. Sebagai contoh, seorang remaja harus menghadapi dan menyikapi perubahan-perubahan fisik, emosional, dan seksual. Karena sudah mampu berpikir lebih abstrak, mereka mulai mengembangkan nilai-nilai dan keyakinan moral dan religius yang sesuai dari diri mereka. Dan mungkin berbeda dengan memiliki keluarga mereka. Mereka akan menyaring ide-ide yang mereka bawa sejak masa kekanak-kanakan, membuang keyakinan-keyakinan yang tidak sesuai lagi dengan mereka. F. Remaja mempunyai kebutuhan untuk mengembangkan identitas mereka sendiri. Masalah pokok bagi banyak remaja yang hidup di sebuah lingkungan kultural yang berbeda dari lingkungan keluarga mereka adalah perasaan terkait ketika aturan-aturan dan nilai-nilai keluarga mereka bertentangan dengan dunia sekeliling mereka. Selain menemukan identitas pribadi mereka sendiri, mereka juga harus menghadapi masalah-masalah yang menyangkut dengan pencarian identitas etnik. Semua ini mendorong mereka untuk mengembangkan perasaan memiliki sebuah kelompok secara lebih kuat. Selama fase ini, para remaja mungkin menemui tuntun lingkungan yang membuat mereka stres. Misalnya, tuntutan sekolah dan pekerjaan mungkin sulit dipenuhi, sering dengan berubahnya hubungan sosial mereka. Selain itu, ada banyak masalah lain yang menantang mereka. Sebagai contoh, mereka menghadapi masalah seksualitas seperti keterikatan kepada lawan jenis dan kemungkinan melakukan aktivitas seksual. Kemudian yang G, fase remaja adalah masa eksperimentasi dan masa untuk mencoba mengambil resiko. Karena umumnya
berusaha keras untuk hidup mandiri dan menjaga diri dari pengaruh keluarga, mereka kadang-kadang menolak dan mencurigai campur tangan orang-orang dewasa. Mereka sering berseberangan pandangan dengan orang-orang yang memiliki otoritas dalam keluarga dan masyarakat mereka. Mereka bersikeras untuk membentuk sikap, keyakinan, prinsip, nilai, dan perilaku mereka. Para remaja sering menganggap bantuan yang ditawarkan orang tua sebagai upaya mempengaruhi keyakinan, nilai, dan keputusan mereka. Akibatnya, banyak remaja enggan berbicara dengan para orang tua tentang masalah-masalah yang mengganggu mereka. Kemudian pemuda-pemudi membutuhkan pekerjaan, persahabatan yang akrab dan bermakna, dan sikap positif terhadap diri sendiri. Pertemanan atau persahabatan yaitu hubungan akrab antara seorang dengan orang lainnya. Teman merupakan salah satu yang berpengaruh besar terhadap perilaku dan corak kehidupan seorang. Suatu pertemanan akan menimbulkan kebaikan dan keburukan sekaligus. Maksudnya, jika kita berteman dengan orang baik, maka kita akan terpengaruh menjadi orang yang baik pula. Sebaliknya, jika kita berteman dengan orang yang buruk, maka kita terpengaruh menjadi orang yang buruk pula. Kemudian yang I, keberhasilan atau kegagalan dalam berpacaran mempengaruhi cara pandang terhadap diri mereka sendiri. Pacaran pada remaja lebih merujuk pada istilah dan definisi romantis. Itulah yang terkait adalah romantis aktivis, yaitu apakah remaja melakukan kegiatan berpacaran itu atau tidak. Hubungan berpacar pada remaja lebih dicirikan pada terjalinnya ikatan emosional yang intim. Rentang perilaku berpacaran secara remaja sangat luas, dan perilaku seksual bukan satu-satunya fitur utama dalam kegiatan berpacaran pada remaja. Selanjutnya C, sikap dan keyakinan positif mendorong prestasi yang positif pula. Keyakinan diri terhadap kemampuan dari diri sendiri juga menjadi aspek harus dimiliki mahasiswa, sebab keyakinan daripada kemampuan yang dimiliki menjadi modal utama dalam menjalankan pekerjaan atau kegiatan. Keyakinan diri juga menjadi penting pada mahasiswa, karena ketika mahasiswa memasuki dunia kerja, diharapkan dapat memiliki pekerjaan yang cocok dengan keahlian yang dimilikinya. Selanjutnya, mengenang masa lalu membuat kaum lansia memelihara perasaan kontinuitas antara masa lampau dan masa kini. Di masa-masa senja, banyak lansia kehilangan saudara dan teman-temannya karena mereka meninggal dunia. Maka kita perlu membantu mereka dengan menjadi sahabat seperti yang mereka harapkan. Kita dapat memasang telinga baik-baik dan mendengar kenangan-kenangan akan masa lalunya. Selanjutnya, mendekati liang kubur. Sebagai lansia menjalani kehidupan tuanya tanpa teman atau saudara. Ketika kematian semakin banyak, lansia memerlukan sandaran untuk siap menjemput sang ajal. Anda mungkin merasa sebagai satu-satunya orang yang menjadi sandaran mereka. Jika demikian, mereka tentu ingin membicarakan kepada Anda perasaan-perasaan mereka berkenaan dengan kematian. Selanjutnya, memahami karakteristik masalah-masalah keseharian. Kami berharap Anda dapat melihat pentingnya memahami karakteristik masalah-masalah keseharian yang dijumpai banyak orang dalam kehidupan ini. Anda mungkin memperhatikan bahwa kami senantiasa menyarankan cara terbaik untuk membantu orang lain apapun masalah mereka.
ya. Jadi kesimpulannya, berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa teknik konseling memiliki peran yang sangat signifikan dalam membantu individu menghadapi berbagai masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Konseling tidak hanya berfokus pada aspek individu, tetapi juga mempertimbangkan pengaruh budaya, keluarga, nilai-nilai, dan keyakinan religius dalam proses penyelesaiannya. Pentingnya pemahaman terhadap latar belakang budaya dan fase kehidupan seorang menjadi kunci keberhasilan konseling, terutama karena setiap fase kehidupan, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia, memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri. Konseling yang efektif adalah konseling yang memperhitungkan keragaman ini, serta mampu memahami sudut pandang individu yang dibantu, termasuk bagaimana mereka mengekspresikan emosi, menghadapi trauma, dan menyesuaikan diri dengan peran sosial mereka. Dalam proses konseling, keterampilan mendengarkan secara aktif, refleksi, serta penerapan solusi yang kontekstual menjadi sangat penting. Dengan pendekatan yang menghargai latar belakang individu serta tidak memaksakan nilai-nilai pribadi, seorang konselor dapat memberikan bimbingan yang sesuai dan berdampak positif dalam membantu individu menemukan solusi bagi masalah yang dihadapi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.